United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Rasmus Højlund cedera. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Striker mereka Rasmus Højlund dipastikan absen bermain di akhir pekan nanti karena cedera. Højlund belakangan ini sedang tampil impresif di garis serang Setan Merah. Dia sudah mengemas 7 gol dari 6 pertandingan terakhirnya di ajang Liga Inggris. Striker 21 tahun itu diproyeksikan bakal kembali menjadi starter di akhir pekan nanti. Dia dipersiapkan Erik ten Hag untuk membobol gawang Fulham saat kedua tim bertanding di Old Trafford besok malam. Tapi beberapa saat yang lalu, Manchester United resmi membuat pengumuman terkait Rasmus Højlund. Sang striker dipastikan tidak bisa bermain di laga melawan Fulham tersebut. Pengumuman cedera Højlund itu dipastikan dan disampaikan Manchester United melalui laman resmi mereka. Mereka menyebut sang striker mengalami cedera otot pada sesi latihan Manchester United hari ini pada Jumat 23 Februari waktu setempat. Akibat cedera itu, Rasmus Højlund dipastikan tidak bisa bermain menghadapi Fulham di akhir pekan ini. Namun sedikit kabar baiknya untuk Manchester United, cedera yang dialami Rasmus Højlund tidak terlalu parah. Melalui pernyataan resmi mereka, United mengisyaratkan bahwa Rasmus Højlund tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk memulihkan diri dari cedera tersebut. Dia diprediksi bakal absen sekitar 2-3 pekan ke depan. Jika benar sampai 3 pekan, maka sang pemain diperkirakan bakal absen dalam derby Manchester. Setelah itu dia sudah bisa kembali memperkuat lini serang Setan Merah sekali lagi. Dengan absennya Højlund, Erik ten Hag punya PR untuk mencari striker alternatif karena Anthony Martial juga sedang mengalami cedera. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang kondisi ini? Silakan berkomentar di bawah. Eric Ramsay telah setuju pindah ke MLS. Manchester United akan menjalani sejumlah perubahan di balik layar setelah Ineos mengambil alih urusan olahraga di dalam klub. Seseorang CEO baru bakal bergabung mulai musim panas, sementara tampaknya United kemungkinan bakal mencapai kompromi sehubungan dengan jumlah kompensasi dari Dan Ainsworth. Baik Darren Fletcher dan juga Matt Hargreaves dapat bergabung dengan Richard Arnold yang keluar sebab dengan klub yang ingin mengubah keadaan dalam upaya menciptakan struktur yang kompeten supaya bisa mengikuti kesuksesan di lapangan. Masa depan manajer Erik ten Hag aman untuk saat ini, tetapi perubahan kejam sedang terjadi ketika Sir Jim Ratcliffe merencanakan pembersihan skuad tim utama pada musim panas. Dikutip dari Team Talk, asisten pelatih Eric Ramsay sendiri kini dikabarkan bakal meninggalkan klub dan bergabung dengan tim MLS Minnesota United. The People's Person telah menyampaikan informasi tentang minat Minnesota dan juga sekarang tampaknya mantan pelatih skema bola mati itu bakal mengakhiri masa tinggalnya di United. Awalnya dia dibawa untuk bekerja di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Peran pentingnya semakin meningkat di bawah asuhan Erik ten Hag dan itu bakal menjadi pukulan besar bagi Setan Merah. Klub sepak bola Amerika Serikat ingin Ramsay berada di tempatnya sebelum pertandingan pembuka musim ini melawan Austin yang berlangsung pada Minggu 25 Februari. Dia bakal menjadi pelatih termuda dalam sejarah MLS dan akan memikirkan trofi saat dia mengambil langkah pertamanya dalam manajemen. Ramsay sebelumnya pernah bekerja di Chelsea, Swansea City, dan kampung halamannya Shrewsbury. Sementara dia juga bergabung dengan tim nasional Wales bersamaan dengan komitmennya di United selama 6 bulan. Akankah Erik ten Hag debutkan bocil 16 tahun ini saat melawan Fulham? Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan berpotensi untuk mendebutkan pemain berusia 16 tahun. Manchester United bakal kembali beraksi di ajang Premier League musim ini pada hari Sabtu 24 Februari malam nanti. Setan Merah bakal menjamu Fulham di Old Trafford. Kemenangan menjadi target Setan Merah di laga itu. Mereka ingin terus menggigis jarak dengan 4 besar supaya mereka bisa bermain di Liga Champions di musim depan. Manchester Evening News melaporkan kalau United berpotensi membuat gebrakan baru di laga kontra Fulham tersebut. Mereka dikabarkan mempertimbangkan untuk mendebutkan Harry Amos di laga itu. Menurut laporan tersebut, Manchester United berencana mendebutkan Amos karena mereka sedang mengalami krisis bek kiri. Bek kiri utama mereka, Luke Shaw, dikonfirmasi bakal absen sekitar 2 bulan akibat cedera. Sementara Tyrell Malacia juga belum kunjung pulih dari cederanya. Melihat situasi yang tidak ideal ini, Erik ten Hag memutuskan untuk mengorbitkan Amos yang merupakan bek kiri muda terbaik di dalam tim muda Manchester United saat ini. Namun laporan tersebut mengklaim kalau Amos kemungkinan besar tidak akan langsung starter melawan Fulham. Ini disebabkan dia masih berusia 16 tahun dan pengalamannya di level senior masih sangat kurang.
sehingga terlalu beresiko untuk memainkannya sejak awal. Alhasil Amos diprediksi baru akan dimainkan di babak kedua melawan Fulham nanti. Meski tidak menutup kemungkinan Erik ten Hag bakal mencoba berjudi dengan memainkannya sejak awal. Patut dinantikan apakah Erik ten Hag bakal memainkan sang pemuda atau malah ingin menggunakan Victor Lindelof di posisi bek kiri. Sir Jim Ratcliffe siap cuci gudang Manchester United. Pemilik saham minoritas baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, telah merencanakan perombakan besar dalam skuad utama Erik ten Hag di musim panas nanti. Setidaknya ada 11 pemain yang bisa didepak. Setan Merah berada di bawah tekanan keuangan yang signifikan terkait financial fair play, dan mereka bertekad untuk mengumpulkan dana melalui penjualan pemain demi menjaga keseimbangan pendapatan di musim panas. Menurut laporan dari ESPN, Sir Jim Ratcliffe dan juga mitra bisnisnya, Sir David Bracewell, telah memulai diskusi dengan berfokus pada pengeluaran dengan kebutuhan untuk melepas sejumlah pemain berpenghasilan tinggi di Old Trafford. Kewajiban United untuk mematuhi aturan profit dan juga sustainability Premier League telah membuat klub berhadapan dengan resiko pengurangan poin seperti yang dialami oleh Everton dan juga Nottingham Forest, tergantung dari hasil banding. Meskipun ada dana yang tersedia untuk digunakan dalam bursa transfer musim panas nanti, pembicaraan yang tidak terelakkan mungkin bakal dilakukan dengan para pemain bintang untuk mempercepat transformasi kembali menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa. Menurut kalian, siapa pemain yang pantas untuk dijual di musim panas nanti? Tulis di kolom komentar. Reaksi bos Manchester United saat Rasmus Højlund cedera. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi terkini dari Rasmus Højlund. Dia memastikan kalau cedera yang dialami sang striker tidaklah serius. Dalam konversi persnya, Erik ten Hag meminta para fans United tidak perlu terlalu khawatir dengan cedera yang dialami Rasmus Højlund. Dia menyebut sang striker mengalami cedera ringan yang proses pemulihannya tidak membutuhkan waktu cukup lama. Dia mengalami cedera ringan, mungkin dia bakal absen 2-3 pekan, ujar Erik ten Hag. Ten Hag juga meyakini kalau Rasmus Højlund tidak bakal absen terlalu lama di skuad United. Jadi dia meminta para fans untuk sabar supaya sang striker bisa pulih dengan cepat di skuad Setan Merah. Dia mengalami cedera itu karena resiko dengan intensitas tinggi kami baik saat latihan maupun saat pertandingan. Ini bukan cedera parah, tetapi dia harus menunggu 2-3 pekan untuk bermain lagi, tambah dari Erik ten Hag. Manchester United sendiri sudah memiliki beberapa opsi penyerang yang bakal dimainkan melawan Fulham besok. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal.